Lihat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bu, bareng-bareng kita bersolawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghalib, anta misbahu suduri. Kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari pelaksana pengajian kita hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Marhum Solihah yang akan disampaikan Ibu Ketua, yaitu Ibu Sudiana. Kepada Ibu. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Setiap subuh mencari makan, makan di warung Padang. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang cantik dan menawan. Coba dijawab salam dengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sakit lagi ya Bu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita, yaitu Bapak Ustadz Husain Sutisno SPMSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati semua majelis taklim setelaga Kauripan, yang insya Allah ada 14 majelis taklim ya, tapi yang hadir tidak ada subhanallah. Ya, maaf tidak kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati para hadirin semuanya, jamaah, para undangan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Yang kami hormati juga ada Ketua BKMT Desa Tegar, yaitu Ibu Susilawati yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini yang sudah menjelang siang, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan mungkin ibu-ibu hari ini banyak ibu-ibu yang ada acara, ada yang jalan-jalan, ada yang baru pulang dari perjalanan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin
biasanya penuh jamaah kita ini karena ada musibah juga ya, ibunya Bu Mita telah meninggal dunia. Bapaknya ya, oh ya bapaknya, maaf sorry ya, ya tadi sudah melayat ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum juga husnul khotimah, dan mudah-mudahan yang belum hadir mungkin sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, saya sebagai ketua Masjid Ta'lim Al-Mar'atu Sholihah mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya untuk menuntut ilmu pada hari ini. Nanti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz yaitu ubah masalah jadi berkah. Memang ibu banyak masalah. Insya Allah nanti dikupas tuntas oleh Bapak Ustadz bisa ya ibu semuanya ya. Kemudian terima kasih juga kebetulan yang bertugas pada hari ini dari semuanya dari Al-Mar'atu Sholihah, yaitu dari teras Sadraloka, kemudian dari Amarta, kemudian dari teras extension ya Bu ya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang cantik-cantik yang telah selawatan tadi ya, dengan semangat setiap hari latihan ya Bu ya, nggak ada berhentinya ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semuanya, saya akan membacakan infak yang telah diberikan pada ibu-ibu semuanya, yaitu infak yatim sampai dengan hari ini ada 7.230.100.000 rupiah. Kemudian uang operasional ada 2.292.700 rupiah. Terima kasih atas infaknya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bertambah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja ya Bu ya, karena menunggu ilmu yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz. Saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ibu-ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Oke. Temanya apa temanya? Saya cek dulu di sini, siapa di sini yang tidak punya masalah, boleh acungkan tangan. Nggak ada yang acungan tangan satupun juga? Nggak ada ya? Berarti semuanya punya masalah. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Oke ya, kita cek dulu ibu dan bapak semuanya. Ibu dan bapak, ibu-ibu ya. Saya biasa ngisi ada bapak-bapaknya. Ada bapaknya ya. Oke, kita cek dulu. Tangan saya kelihatan nggak? Jari-jarinya kelihatan? Kita cek fokus ibu-ibu. Karena kita pastikan hadirnya kita di tempat ini, hati kita, pikiran kita harus sama-sama di tempat ini untuk meminimalisir masalah. Karena orang yang bermasalah itu adalah antara fisik dan pikiran nggak hadir di satu tempat kan. Misalnya apa? Kita ada di rumah tapi pikirannya ada di pasar. Akhirnya apa? Orang rumah nggak nyaman kan? Betul nggak? Oke, kita cek dulu. Tangan saya kelihatan? Jari-jarinya kelihatan? Kelihatan. Tolong jawab pertanyaan saya. Fokus ya. Fokus, jawab dengan kompak, keras atas pertanyaan saya. Fokus. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Yang betul adalah 5. Oke. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah
berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya. Untuk memastikan jari-jari saya itu ada 5, di awal saya minta tolong lihat dulu jari tangan kanan saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa saya minta dulu untuk melihat tangan kanan saya? Saya ingin pastikan dulu bahwa tangan saya itu jarinya ada 5, supaya nggak salah. Masalahnya adalah ketika saya bertanya berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya, 2 gitu kan. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya, 4 gitu kan. Ketika saya tunjukkan berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya, 1 gitu kan. Udah kompak, keras, salah lagi. Habis itu nggak nyadar lagi gitu kan. Kadang-kadang itu kita itu punya masalah, cuma kita nggak sadar masalahnya itu apa. Pak, saya punya banyak masalah. Apa masalahnya? Justru itu masalahnya, saya nggak tahu masalah saya gitu kan. Repot kan? Kalau kita pergi ke dokter sakit, ditanya sakitnya apa, kita nggak tahu sakitnya apa, itu yang membuat dokter itu bingung kan? Betul ya? Jadi masalah pertama adalah ketika kita nggak tahu masalah kita. Oke ya? Dan ternyata ibu dan bapak semuanya, pertanyaannya sama. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Pertanyaan kedua banyak, sama. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan saya? Sama kan pertanyaannya kan? Tapi kenapa jawabannya bisa beda-beda kan? Di sini ternyata ibu-ibu dan bapak semuanya yang keren-keren nih, ternyata orang lain itu akan menghargai kita, mengapresiasi kita, bukan berapa tinggi pendidikan kita, bukan berapa lama kita hidup. Yang paling penting adalah berapa banyak yang kita persembahkan manfaat kita kepada orang lain. Walaupun hidup kita sudah setengah abad berapa tuh? 50 tahun. Walaupun hidup kita baru 15 tahun, baru 20 tahun gitu ya. Itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan. Contohnya apa? Saya punya 5, saya kerjakan 2, saya dapat 2 kan? Betul nggak? Saya punya 5, saya kerjakan 4, jawabannya berapa? 4 kan? Saya punya 5, saya lakukan 1, saya dapat 1 kan? Jadi kita mendapat apresiasi, mendapat penghargaan dari orang lain, bukan berapa lama kita hidup, berapa tinggi pendidikan kita. Yang paling penting adalah berapa manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Betul kan? Sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat lagi, boleh angkat tangan semuanya. Nah, udah mandi kan? Udah. Kalau udah mandi nggak ragu kan, tinggi-tinggi ya. Putar pelan-pelan. Fokus. Lebih cepat, pelan lagi. Lihat tangan saya, ikuti instruksi saya. Fokus, fokus, pegang dagu. Mana dagunya? Saya minta pegang apa? Pegang dagu. Tapi kenapa dagunya 80% pindah ke jidat kan? Betul nggak? Pegang dagu. Tapi ada juga yang cepat langsung dagunya. Ada yang bingung, oh iya dagu ke bawah. Ada yang gak nyadar-nyadar gitu kan. Emang ada yang salah gitu kan. Oke, ternyata ibu dan bapak semuanya, kenapa dagunya 90% pindah ke jidat? Karena banyak masalah gitu kan. Kenapa kira-kira? Hah? Nggak fokus, apalagi kira-kira? Ngikutin apa? Ngikut arahan saya apa? Pegang apa? Arahan kata-kata saya mintanya pegang apa? Pegang dagu. Tapi kenapa pegang jidat? Ngikutin apa? Saya ngomongnya pegang dagu, tapi apa yang saya lakukan pegang jidat. Ternyata ibu-ibu semuanya lebih nurut kepada saya, bukan dari kata-kata saya, tapi lebih nurut kepada saya berdasarkan apa yang saya lakukan. Betul nggak? Saya mintanya pegang dagu karena saya melakukan pegang jidat. Ternyata lebih nurut berdasarkan apa yang saya lakukan dibandingkan dengan apa yang saya katakan.
Itulah yang terjadi, boleh jadi dengan anak-anak kita. Kenapa nggak nurut dengan ibu-ibunya? Kenapa? Karena apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, gitu kan? Betul nggak? Nah, sholat, waktunya sholat sinetron terus, gitu kan? Nah, sholat, waktunya sholat scroll medsos terus kan? Gimana anak-anaknya mau nurut kepada ibu-ibunya kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan? Betul nggak? Jadi di sini terbukti, ini penelitian kita bersama, siapapun akan nurut kepada kita, bukan hanya omongan kita, yang paling penting adalah keteladanan yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain, termasuk kepada anak-anak kita. Betul nggak? Dan ini terbukti kok, terbukti. Ini terbukti kan? Ternyata dagunya pindah ke jidat semuanya. Jadi mulai saat ini, kalau kita ingin kata-kata diikuti oleh anak-anak kita, oleh siapapun juga, jangan dulu ngajak, jangan dulu ngomong sebelum kita mencontohkan atas apa yang kita lakukan. Betul kan? Betul ya? Oke, itu sekedar bagaimana kita membuka itu. Berikutnya, nah kita lihat, kira-kira ini gambar apa? Yang melihat nenek-nenek acungkan tangan. Yang melihat nenek-nenek, yang melihat wanita muda, princess, yang melihat dua-duanya. Oke, kita cek lagi, harus ada jawaban. Oke ya, sekali lagi, yang melihat nenek-nenek saja berapa orang? Yang melihat wanita muda? Yang melihat dua-duanya? Oke, berarti di sini ada 3 kan? Yang pertama, nih berarti yang jawab nenek-nenek betul kan? Yang jawab wanita muda betul kan? Yang jawab dua-duanya betul kan? Yang salah yang apa kira-kira? Yang nggak mau jawab gitu ya. Itu ya. Selama kita mau mencoba, masalah salah atau benar itu urusan nanti dulu. Karena yang namanya sempurna itu tidak langsung di awal, kesempurnaan datang seiring dengan proses belajar yang kita lakukan kan? Prinsipnya adalah tidak menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu, lakukan saja atas apa yang kita pahami, sekecil apapun, lama kelamaan kesempurnaan akan datang. Di sini ada yang belum nikah? Udah semua? Ada ya? Nih, yang belum nikah, ketika ingin punya pasangan, tapi mencari yang sempurna, misalkan gini, ibu-ibu kan ingin menikahkan anaknya nih. Kalau ingin menikahkan anaknya ingin ketemu pasangan yang sempurna, sampai tua nggak bakalan nikah itu anaknya. Kenapa? Nggak ada yang namanya manusia sempurna kan? Betul nggak? Setiap orang punya kekurangan kan? Makanya jangan menunggu sempurna untuk melakukan sesuatu. Lakukan saja sekecil apapun yang kita pahami. Lama-kelamaan kita akan paham, lama-kelamaan kita akan sempurna. Untuk baca Al-Quran tidak menunggu kita itu sampai bagus banget gitu kan bacanya, sampai hatam banget baru rajin baca Al-Quran. Kita pelan-pelan saja membaca berdasarkan apa yang kita pahami, lama-kelamaan akan lancar kan? Betul ya? Nih, berarti kalau normal apa nih? Kalau normal nenek-nenek ya. Kalau dibalik jadi apa? Jadi wanita muda. Berarti di sini ketemu nih, rahasia awet muda adalah dibalik. Nih dibalik jadi muda buktinya kan? Betul nggak? Berarti kalau ingin awet muda udah sering-sering dibalik kan? Nih, yang dibalik adalah bukan orangnya. Yang dibalik bukan umurnya. Umur nggak bisa dibalik. Orang kalau dibalik bisa masalah kan? Yang dibalik adalah cara berpikirnya, semangat hidupnya, semangat belajarnya. Di usia berapapun selama kita semangat belajar, selama itulah kita masih muda. Berarti yang hadir ke tempat ini adalah semuanya muda. Oke. Asik ya? Seperti itu. Ternyata saya punya teman nih, teman kuliah saya S3, dia baru pensiun. Saya masih lama tuh, umur 60 tahun. Tapi teman saya itu baru pensiun, lanjut S3. Saya tanya kepada dia, kenapa? Padahal udah pensiun nih, kenapa melanjutkan S3? Saya ingin tetap awet muda dengan belajar. Kenapa? Dengan belajar ini yang membuat saya itu tetap muda. Berarti ibu-ibu kalau ingin awet muda sering-sering datang ke majelis taklim gitu ya. Gitu ya, itu benar, rahasianya seperti itu. Coba kalau kita nggak pernah datang, nggak pernah belajar, nggak pernah segala macam, diem aja di rumah, cepet tua itu. Betul nggak? Betul ya? Oke, tadi saya sudah dikenalkan ibu dan bapak semuanya.
Ini perkenalan udah disampaikan. Ini aktivitas-aktivitas saya lanjut saja. Alhamdulillah. Ini pertanyaan saya yang pertama. Oke ya. Tadi semuanya clear ya, punya masalah ya. Betul ya semuanya ya. Ada di sini sekali lagi yang nggak punya masalah? Berarti semuanya punya masalah. Justru saya akan aneh ketika ada orang mengatakan saya nggak punya masalah. Kenapa? Dua kemungkinan orang yang tidak punya masalah. Pertama adalah orang gila, yang kedua adalah orang mati. Selama kita masih hidup pasti kita punya masalah. Berarti kalau ibu-ibu punya masalah, bersyukur, berarti kita masih hidup, gitu kan? Oke ya, itu rumus pertama kan? Betul nggak? Karena selama kita masih hidup pasti ada masalah. Contohnya apa? Dulu ibu-ibu sebelum menikah tak kunjung datang itu jodoh terbaik, padahal orang tua selalu menanyakan kapan nikahnya. Masalah nggak? Ketemu teman diejekin terus gitu kan? Disindir-sindir terus kan? Masalah nggak? Sebelum kita punya jodoh, sebelum punya pasangan, masalah nggak? Ketika sudah punya pasangan, masalahnya berkurang atau bertambah? Keras banget. Oke ya, nyesel ya. Nih, berarti masalah itu hadir bukan karena belum menikah ataupun sudah menikah. Ternyata sebelum menikah ada masalah, sudah menikah ada masalah. Berarti masalah tersebut bukan karena belum menikah ataupun sudah menikah. Selama kita masih hidup, kita punya masalah. Betul nggak? Di sini ada yang kerja? Oke, misalkan gini, ketika para suami, ibu dan bapak, misalkan ibu-ibu semuanya belum punya pekerjaan, masalah nggak? Ketika sudah punya pekerjaan, masalahnya hilang atau bertambah? Sama aja kan? Berarti masalah itu bukan karena nggak punya pekerjaan, ataupun kita punya pekerjaan tetap ada masalah kan? Nggak punya uang masalah nggak? Punya uang banyak masalah nggak? Terus maunya apa? Nggak punya uang masalah, punya uang masalah kan? Ketika kita sudah menikah, misalkan ada yang ingin punya anak, belum punya anak, masalah nggak? Ketika udah punya anak satu, masalah nggak? Punya anak dua, masalah nggak? Punya anak tiga, masalah nggak? Ada yang ingin punya cucu? Ingin kan? Ketika udah punya cucu, kira-kira masalah nggak? Artinya apa? Di sini clear masalahnya. Selama kita masih hidup, apapun posisi kita, pasti kita punya masalah. Oke ya? Berarti bersyukur kalau kita punya masalah. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika masalah itu ada, apakah masalah, banyak sedikitnya masalah menentukan kebahagiaan seseorang? Semakin banyak masalah, semakin tidak bahagia. Apakah seperti itu? Hah? Tergantung. Coba kita amati deh sekitar kita. Kita melihat ada orang. Orang ini nampak banget. Kita melihat dari kasat mata masalahnya banyak. Pokoknya masalah kehidupannya banyak. Tapi kita seling melihat dia selalu tersenyum, dia selalu bahagia, bahkan dia selalu tenang menghadapi kehidupannya. Padahal kita tahu banget masalah dia itu banyak. Bahkan dia lebih banyak masalahnya dibandingkan dengan kita. Tapi kenapa dia yang lebih tenang? Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada kan? Ada orang yang sebetulnya masalahnya biasa-biasa aja, tapi bapernya minta ampun. Betul kan? Berarti banyak sedikitnya masalah tidak otomatis menentukan kebahagiaan kita kan? Betul nggak? Sepakat ya? Nggak punya uang masalah. Ternyata punya uang lebih stres. Betul nggak? Ketika kita mungkin di rumah belum ada apa-apa tuh, perabotan segala macam. Tenang-tenang aja mau pergi kemana kan? Belum ada perhiasan yang kita simpan di rumah. Mungkin tenang-tenang saja. Ketika di rumah sudah ada perhiasan, sudah ada perabotan yang mahal-mahal, kita pergi 1 minggu saja udah gelisah itu. Gitu kan? Khawatir kan? Betul ya? Nih, berarti ibu-ibu semuanya yang menentukan kebahagiaan kalau bukan masalah kira-kira apa? Rasa syukur terhadap apa yang ada kan? Oke, berarti di sini ketemu rumusnya nih. Yang membuat kita itu bahagia bukan banyak sedikitnya masalah, tapi besar kecilnya rasa syukur kita
terhadap kenikmatan-kenikmatan dan apa yang kita miliki saat ini. Betul nggak? Betul ya? Nih, kita cek sama-sama Bapak dan Ibu. Sama-sama masalahnya. Mainannya itu rusak. Yang pertama, dia fokus kepada siapa yang salah atau kepada masalahnya. Dia fokus kepada siapa yang salah, ujung-ujungnya dia menyalahkan. Yang kedua, sama-sama tapi fokus kepada solusi kan? Dia fokus untuk memperbaiki kesalahan. Kira-kira mana yang lebih berbahagia walaupun masalahnya itu sama? Kanan kan? Betul nggak? Berarti yang jadi masalah itu bukan masalahnya. Yang paling penting itu adalah cara kita bagaimana merespon masalah itu. Betul kan? Nih, jadi seperti itu. Berarti masalah itu tidak pernah salah. Betul kan? Yang salah adalah cara kita menyikapi masalah itu. Kita bawa motor, bannya kempes, masalah kan? Bagi orang-orang yang tidak bersyukur, kempes lagi, ditendang itu motornya. Tambah parah kan? Betul nggak? Oh, kempes, berarti ini cara Allah, pasti ada yang terbaik, gitu kan ya? Boleh jadi ini adalah cara Allah menyelamatkan saya supaya tidak kejadian kecelakaan yang lebih besar di depan. Apapun yang ada, saya syukuri, saya terima, udah aja fokus bagaimana untuk membuat tidak kempes lagi kan? Selesai masalah kan? Oke ya, selesai ya. Nih, kita cek lagi sama-sama nih. Berikutnya nih. Kalau kebahagiaan faktor banyaknya bunga, nih di sini. Kita cek sama-sama. Yang atas bunganya banyak atau dikit? Ada berapa? Ada 2. Yang bawah bunganya banyak gak? Kalau lihat dari penampakannya, yang lebih bahagia yang bawah atau yang atas? Yang atas. Berarti yang membuat kita bahagia itu bukan karena apa yang kita miliki, tapi penerimaan dan rasa syukur terhadap apa yang ada. Seperti apapun yang kita miliki, kalau kita bersyukur, itulah yang membuat kita bahagia. Oke ya? Kalau kita nggak bersyukur, kita nggak pernah bahagia. Contohnya apa? Kita kadang-kadang lebih sering fokus terhadap apa yang tidak dimiliki daripada yang kita miliki. Punya uang 1 juta, terus hilang itu 100.000. Kira-kira fokusnya kemana? Ke 100.000-nya atau 900.000-nya? Hah? Nih, punya uang 1 juta dikurangi 100.000 tinggal berapa tuh? 900.000 kan? Kira-kira kita fokusnya ke 100.000-nya yang hilang atau ke 900-nya yang masih ada di tangan? Nah, kita kadang-kadang fokus ke yang hilangnya. 100.000-nya, stres dengan uang 100.000 yang nggak ada, dicari kemana-mana, dipikirin berbulan-bulan gitu kan? Padahal kita masih ada dalam genggaman tangan kita 900.000 kan? Itulah yang membuat kita stres, selalu fokus terhadap apa yang tidak dimiliki, bahkan kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki kan? Oh 100.000 dicari udah nggak ada, udah diikhlaskan, saya masih punya 900.000 lagi. Boleh jadi adalah peringatan dari Allah kepada saya supaya saya banyak bersyukur, banyak berinfak gitu kan? Seperti itu kan, pasti ada hikmahnya kan? Betul nggak? Nih, kita cek sama-sama nih. Nih, ketika ibu dan bapak punya mobil mewah nih, ibu-ibu punya mobil mewah nih. Ada orang yang punya helikopter, gimana kira-kira? Yang dia katakan senang ya kalau punya helikopter kan? Ibu-ibu punya merek mobil A, ada merek mobil B yang lebih tinggi, ngelewat, gimana perasaannya? Oh biasa aja, berarti keren kan? Ibu-ibu udah punya baju nih, ada temannya baju bagus banget nih, beli di mana? Biasa aja, berarti keren kalau kayak gitu kan? Nih, berarti kalau misalkan kita punya mobil, lihat orang yang lebih mewah daripada kita, bahagia nggak kira-kira? Nggak bahagia kan? Nih, kita lihat lagi. Di waktu yang sama kita mengeluh dengan mobil kita yang mewah, ada orang yang menginginkan mobil kita. Di waktu yang sama mobil merah ini mengeluh dengan mobilnya, dia ada orang yang menginginkan mobilnya. Di waktu yang sama yang biru ini dia menginginkan yang merah yang lebih mewah, dia mengeluh dengan kendaraan ini. Di waktu yang sama ternyata ada mobil yang lebih berkurang, dia lebih bawah tahunnya, tapi dia punya keinginan
di waktu yang sama saat dia mengeluh dengan kendaraannya yang sudah tua, dia selalu melihat ke atas, tetangga saya mobilnya baru lagi, gitu kan? Ternyata di waktu yang sama yang kita keluhkan, banyak orang yang menginginkan yang kita keluhkan itu. Ketika kita punya anak, berkeluh kesah dengan anak kita yang sulit diatur, yang segala macam, di waktu yang sama banyak orang yang menginginkan punya anak sampai habis-habisan dia berjuang kemana-mana. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri atas anak yang diamanahkan kepada kita. Ketika dia mengeluh dengan sepedanya, ada orang yang menginginkan hanya sekedar bisa jalan kaki. Kita kadang-kadang mengeluh dengan apa yang kita miliki, di waktu yang sama yang kita keluhkan itu banyak yang menginginkan. Gitu kan? Ketika dia hanya jalan kaki, dia mengeluh, saya cuma bisa jalan ini. Enak dia punya sepeda, enak dia punya motor. Kira-kira ada nggak yang menginginkan kayak dia? Siapa kira-kira? Nih, seperti ini kan? Ibu-ibu kan masih bisa jalan, masih bisa napas, masih bisa berada di tempat ini, masih punya rumah. Itu semuanya kan kenikmatan kan? Betul nggak? Contohnya gini, ibu dan bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, tahu nggak handphone yang paling mahal itu harganya berapa? Handphone apa ya? Nggak tahu. Ada yang tahu yang muda-muda? iPhone berapa? 16 yang terbaru ya. Harganya 30 jutaan kan? Kalau dikasih gratis mau nggak? Mau kan? Tapi ketika dipegang, baru dipegang handphone itu yang gratis itu, telinga kita budek, mau nggak? Nggak mau gitu kan? Kenapa? Berarti yang mahal itu, yang lebih mahal itu handphonenya atau telinganya? Berarti selama ini kita punya kekayaan yang tak ternilai, yang boleh jadi selama ini kita tidak mensyukurinya. Selama ini kita kurang. Buktinya apa? Kita ingin handphone gratis, tapi kita nggak mau kalau telinga kita budek kan? Berarti yang lebih mahal itu adalah telinga kitanya kan? Betul nggak? Betul ya? Berarti sebetulnya kita itu kaya ini kan? Tinggal kita sejauh mana kita bersyukur itu kan? Seperti itu. Makanya di sini ibu-ibu semuanya, coba kita lihat. Kalau kita selalu melihat kurang itu sedih nanti. Kalau kita selalu tidak bersyukur, sedih. Coba kita lihat. Dia sempurna secara fisik, tapi dia mindsetnya mindset miskin. Saya kurang. Udah saya minta-minta saja. Akhirnya apa? Dia benar-benar jadi pengemis kan? Coba kita saksikan ada orang yang tangannya tidak ada. Tapi dia berpikir, memang kedua tangan saya nggak ada, kepala saya masih ada, pundak saya masih ada, kaki saya masih ada, saya bersyukur dengan semuanya ini, akan saya apakan. Walaupun saya tidak punya tangan, akhirnya apa? Dia tetap punya karya dengan berbagai keterbatasannya. Kenapa? Karena dia mensyukuri atas apa yang ada. Bentuk syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi bagaimana pembuktian syukur tersebut kita gunakan, itu adalah untuk sesuatu yang kira-kira punya manfaat. Gitu ya? Berarti kita punya mata, bersyukurnya gimana? Kalau kita punya mata, melihat hal-hal yang baik, digunakan untuk belajar. Kita punya kaki, bersyukurnya kayak gimana? Berjalan. Allah itu memberikan kenikmatan kaki, berarti cara bersyukurnya kayak gimana? Kita gunakan semua kenikmatan yang Allah ridhoi. Betul nggak? Itu bentuk syukur kita. Berarti kalau ibu-ibu datang ke sini, ke majelis taklim di sini, berarti itu bentuk syukur kita saat kita sudah masih bisa melihat, mendengar, berjalan dan semuanya. Oke ya? Jadi inilah yang buat kita bahagia. Kalau ibu-ibu nih mau mengeluh, boleh deh mengeluh saja dengan kehidupan kita. Bapak-bapak umur 70 tahun, matanya buta. Memang saya udah tua, mata saya tidak bisa melihat, tapi saya bersyukur dengan tangan saya bersyukur dengan kaki saya bersyukur dengan keluarga saya,
saya akan tetap bekerja walaupun hanya sekedar pemecah batu ini. Kita kadang-kadang seolah-olah yang paling banyak masalahnya, bahkan ada yang lebih banyak masalah daripada kita, tapi mereka nggak berisik dengan kehidupannya kan. Jangan sampai kita paling banyak masalahnya, paling menderita. Banyak orang yang lebih menderita daripada kita, tapi mereka tetap tenang dengan kehidupannya kan. Betul ya? Seperti itu. Apa yang kurang dengan diri kita? Kalau bicara kurang, semuanya punya kekurangan kan? Betul ya? Seperti itu. Coba cek lagi ibu-ibu semuanya. Kita harus bersyukur. Kenapa? Dia kakinya lumpuh, dia punya tangan. Kan? Tapi bentuk syukur dia, saya gunakan tangan ini untuk berkarya. Saya gunakan tangan ini untuk memberikan manfaat untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk istri saya. Karena dia bersyukur dengan tangannya yang masih ada. Kalau dia mau mengeluh, bisa mengeluh berhari-hari. Tapi mengeluh tidak menyelesaikan masalah kan? Yang menyelesaikan masalah itu apa? Mensyukuri apa yang ada dan kita bekerja, bergerak. Akhirnya apa? Dia hanya sekedar bekerja untuk membuka sabut-sabut kelapa ini dengan golok, dengan tangan yang dia bisa kerjakan. Inilah yang membuat semangat dalam kehidupannya, yang membuat dia bahagia dalam kehidupannya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan merasa kitalah yang paling banyak masalahnya, orang lain tidak punya kata siapa. Cek saja. Buktinya apa tadi? Saya tanya semuanya punya masalah kan? Dan setiap orang itu punya masalah sesuai dengan kemampuannya kan? Betul ya? Makanya di sini kita maknai sama-sama nih masalah itu apa ya? Nih, ada yang tahu masalah itu apa? Tadi kita bahas masalah. Kira-kira masalah itu apa? Kesenjangan antara intinya antara kenyataan antara kenyataan dengan harapan tidak sesuai kan? Jadi masalah itu adalah apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan ibu-ibu harapannya apa terhadap suaminya? Adalah. Nih, kira-kira antara harapan terhadap suaminya, kenyataannya sama atau berbeda? Nih, ada yang sama, ada yang beda kan? Betul nggak ya? Nih, kalau harapannya katakanlah ada 10, mungkin yang menjadi kenyataan adalah 8. Yang belum menjadi kenyataan berarti 2. 2 inilah yang namanya masalah kan? Betul nggak? Ibu-ibu kan punya anak. Harapannya terhadap anak itu apa? Soleh, nurut, rajin ngaji, rajin sholat, nggak pernah marah-marah. Tapi ibunya sendiri itu kan, berarti itu masalahnya kan. Nih, antara harapan terhadap anak, kita cek nih, kira-kira kenyataannya seperti apa. Semakin jauh antara harapan dengan kenyataan, berarti semakin besar masalah itu. Oke ya, makanya kita harus tahu tuh, kalau ingin menyelesaikan masalah, rumus pertamanya adalah cari tahu dulu masalahnya apa. Kalau kita ingin menyembuhkan saat kita sakit, sakitnya apa, kita harus bisa mendeteksi kira-kira sakit kita itu apa. Selama kita tidak pernah tahu sakit kita itu apa, selama itulah kita tidak bisa menyelesaikan sakit kita kan. Selama kita tidak tahu masalah hidup kita itu apa, selama itulah kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Dan masalah itu bukan hanya yang nampak. Ibarat anak kita panas, penampakannya panas. Kalau kira-kira obat panas itu apa? Ada dokter nggak di sini? Paracetamol. Kalau kita kasih dengan paracetamol otomatis sembuh nggak? Belum tentu. Kalau sumber panasnya nggak tahu kan? Karena panas itu adalah dampaknya dari akar masalah kan? Bisa DBD, bisa infeksi kan? Betul nggak? Misalkan gini, ibu-ibu kan punya suami. Tadi kan antara harapan dan kenyataan masih ada jarak tuh. Ketika muncul yang nampak dari suami itu, boleh jadi masalahnya bukan penampakannya itu, tapi ada penyebab kenapa suami itu seperti itu. Misalkan suami nggak betah di rumah. Ternyata penyebabnya bukan kelakuan suaminya yang nggak betah di rumah, tapi istrinya bawel katanya.
Gitu kan? Berarti yang diselesaikan bukan nggak bertanya, tapi dibuat nyaman rumah itu kan? Tahu nggak suami itu? Suami itu ketika pergi kerja, dia pakai baju besi. Bisa kesenggol, bisa dimarahin orang. Pokoknya dia siap tempur ketika dia berada di luar. Kita nggak pernah tahu saja. Akhirnya apa? Dia melindungi diri. Gimana caranya dia tetap bertahan dalam situasi-situasi sulit. Dan ternyata ketika datang ke rumah harus tetap pakai baju besi. Kasihan banget kan? Artinya apa? Seharusnya rumah itu tempat yang nyaman kan? Betul nggak? Betul ya? Betul ya, seperti itu ya. Berarti kalau ingin nyaman, berarti ketemu tuh akan masalahnya apa kan? Makanya kalau ada sesuatu, jangan dulu langsung kita memponis seseorang atas apa yang nampak. Kita gali dulu kenapa itu bisa terjadi. Betul nggak? Anak kita nggak nurut-nurut. Seharusnya kita cari cermin, bukan cari kaca pembesar. Kalau cari kaca pembesar apa? Yang salah orang lain. Kalau cari cermin yang kelihatan siapa? Yang kelihatan adalah diri kita. Berarti sebelum kita menyalahkan orang lain, introspeksi dulu diri kita. Gitu ya? Seperti itu. Makanya di sini berarti masalah itu sepakat ya. Masalah itu apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Berarti ibu dan bapak ingin, ibu-ibu di sini ingin uang belanja berapa? Kenyataannya berapa? Katakanlah uang belanja per bulan itu adalah 10 juta gitu. Kenyataannya itu adalah 20 juta. Itu bukan masalah ya. Gitu ya. Itu alhamdulillah ya. Itu anugerah namanya ya. Nih, kayak gitu kan. Misalkan ingin uang belanja 1 bulan 10 juta, tapi kenyataannya adalah 4 juta. Berarti ada jarak sekitar 6 juta kan? Nah, seperti itu ya. Makanya di sini ibu-ibu semuanya, berarti kita sepakat yang namanya hidup pasti kita punya masalah. Kalau kita telusuri para nabi, pernah belajar kisah-kisah para nabi? Kira-kira para nabi itu yang tidak punya masalah atau masalahnya yang paling banyak? Antara kita dengan para nabi, masalahnya besaran mana? Gitu kan? Betul nggak? Contohnya nabi apa? Nabi apa? Misalkan Nabi Yusuf. Apa tuh masalahnya Nabi Yusuf? Pertama kali di keluarganya dikucilin kan? Habis itu dibuang ke sumur. Masalah kan? Ada nggak di sini yang pernah dibuang ke sumur? Nggak ada kan? Nih, ketika dibuang ke sumur, dia ketemu oleh musafir kan? Akhirnya dia dijual belikan kan? Jadi budak. Sampai ujung-ujungnya di penjara kan? Gara-gara di penjara, dipanggil oleh pejabat kerajaan karena punya keahlian apa tuh? Punya keahlian menafsirkan mimpi itu kan? Karena punya keahlian menafsirkan mimpi, akhirnya keluar dari penjara, diangkatlah jadi pejabat ke kerajaan itu kan? Artinya apa? Masalahnya banyak, tapi akhir kehidupannya mulia kan? Betul nggak? Betul ya? Nih, kira-kira nabi siapa lagi yang masalahnya banyak? Ayub, apa masalahnya? Sakit gitu kan? Apalagi kira-kira? Semua nabi itu punya masalah tersendiri kan? Tapi semua nabi akhir kehidupannya adalah mulia. Berarti semakin banyak masalah yang kita hadapi, ketika kita mampu menghadapi dengan penuh rasa syukur, ujung-ujungnya akan memuliakan kita. Itu rumusnya kan? Betul ya? Berarti apapun masalahnya, kita ambil sudut pandangnya, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Masalah diberikan kepada kita, tujuannya agar kita semakin mulia. Oke ya? Nih, berarti ibu-ibu semuanya, apa itu masalah tadi ya? Jarak antara kenyataan dengan harapan. Berarti selama masih ada jarak, berarti selama itu ada masalah. Itu yang namanya ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Itu yang namanya baper gitu ya. Enggak gitu ya? Seperti itu ya. Nih, kalau di list terkait dengan pasangan hidup saja. Kalau harapannya ada 10, coba dicek masing-masing. Kenyataannya kira-kira berapa?
Satu tengtuyungun. Oke ya, terhadap anak harapannya 10 misalkan yang paling bagus. Kenyataannya kira-kira berapa? Gitu kan? Berarti kalau kenyataannya 5, kita tidak langsung menyalahkan anak kita kan? Tapi lebih baik kita introspeksi, boleh jadi kita belum jadi ibu yang baik. Belum jadi ayah yang baik. Belum jadi orang tua yang baik. Sehingga dampaknya kepada anak. Yang namanya anak, seperti apapun perilaku anak, itu adalah cerminan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya kan? Kalau anak-anaknya temperamen, marah terus, boleh jadi ibunya tiada hari tanpa marah. Gitu kan? Seperti itu. Sehingga itu apa tuh istilahnya itu? Tertanam, akhirnya anak-anak terbiasa seperti itu kan? Kayak gitu. Misalkan anak-anaknya bohong, ketika anak-anaknya bohong marah nggak? Marah nggak ketika punya anak bohong? Marah kan? Kira-kira ibu pernah bohong nggak kepada anak-anak? Berapa kali kira-kira? Nah, nanti kita jalan-jalan ya, nggak jadi gitu kan? Nah, kita berenang, ternyata lupa gitu kan? Nah, beli ini ya, ternyata lupa gitu kan? Kalau dihitung-hitung, berapa kali kita bohong kan? Banyak kan? Makanya kalau kita janji dengan anak, sebisanya kita tepati kan? Ibu-ibu, kalau misalkan anak gubernur atau istri gubernur nelepon secara khusus kepada ibu-ibu, minta ketemuan, kira-kira gimana perasaannya? Didatangin gak tuh? Ibu-ibu majelis salim ini diundang oleh apa? Oleh istri bupati, oleh gubernur, bahkan oleh presiden, datang gak kira-kira? Kira-kira ketika udah janjian minggu depan, hari Senin, gitu kan ya, hujan segala macam, kira-kira gara-gara hujan berhenti nggak? Nggak datang nggak? Apapun yang terjadi, karena janjian dengan orang penting itu pasti datang kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya udah janji pasti datang kan? Kenapa datang? Karena yang ingin ketemu itu adalah orang penting kan? Betul nggak? Kira-kira pentingan presiden, pentingan gubernur, atau pentingan anak-anak kita? Yang paling penting, yang paling berharga itu adalah presiden, gubernur, atau anak-anak kita? Kalau pentingan anak-anak kita, berarti jadi prioritas kehidupan kita kan? Kenyataannya, berarti itulah masalah kan? Oke ya, udah ketemu ya masalahnya ya. Nih, tapi tenang, kalau ada masalah, tidak ada orang tanpa masalah. Anak kita mau lulus SD dikasih masalah juga enggak? Ujian kan? Betul enggak? Orang yang mau naik kelas itu pasti dikasih ujian dan masalah. Itu ya. Makanya di sini kita ubah nih. Kalau ada ujian, jangan pandang sebagai masalah, tapi pandang sebagai tantangan. Gitu kan? Anak saya susah diatur, masalah. Yang ada malas kan? Ini adalah amanah, tantangan bagi saya sebagai ibu, gimana caranya menjadikan anak-anak saya lebih hebat daripada orang tuanya. Itu yang namanya tantangan kan? Kalau ada masalah, jangan pandang sebagai hambatan, tapi pandang sebagai peluang bagaimana kita bisa mengatasi itu. Kalau ada ujian, dipandang sebagai tantangan dan peluang, insya Allah akan sukses. Kalau ada ujian, dipandang sebagai masalah, sebagai hambatan, yang ada adalah keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Oke ya, berarti langkah pertama supaya masalah tersebut terselesaikan apa? Terima dulu masalahnya. Betul nggak? Terima dulu masalahnya. Kalau kita nggak mau menerima, misalkan dengan anak kita, seperti apapun anak kita, sesuai dengan harapan atau enggak, kita siap merangkul dan menerima anak kita. Terima dulu. Kalau kita tidak mau menerima, sampai kapanpun tidak selesai itu masalah. Itu ya. Contohnya kayak gini. Tangannya boleh ke sini, angkat. Oke. Sekarang simpan di keteknya masing-masing. Mau nggak? Biasa aja kan? Betul ya? Coba angkat lagi. Sekarang simpan di ketek temannya. Nggak mau kan? Langsung nggak mau gitu kan? Betul nggak? Kenapa? Ibu-ibu ketika saya minta
disimpan di keteknya masing-masing, mau. Padahal bisa jadi ketek kita lebih bau daripada ketek teman kita kan? Betul nggak? Kenapa kita nggak mau menyimpan ketek kita di ketek tangan kita di ketek temannya? Satu jawabannya, karena kita nggak mau menerima dengan tulus dan ikhlas atas ketek teman kita. Kenapa kita mau menyimpan di ketek kita? Karena kita menerima kekurangan dan kelebihan ketek kita kan? Betul nggak? Bau itu masalah. Kalau kita menerima, tidak jadi masalah. Berarti rumus masalah tersebut menjadi berkah. Maka terima dulu masalah. Bahwa Allah yang mengizinkan ini yang membuat kita tenang kan? Seperti apa pasangannya tadi kayak tadi sesuai dengan harapan atau enggak? Terima dulu. Dialah orang yang terbaik dikirimkan oleh Allah untuk mendampingi hidup saya. Apapun kekurangannya, maka saya akan terima dengan ikhlas dan tulus. Wah, selesai masalah kan? Betul enggak? Itu rumusnya, terima dulu kan? Kayak gitu. Oke ya. Makanya sekarang kita sama-sama bagaimana mengubah masalah tersebut menjadi berkah. Berkah itu apa berkah? Berkah itu apa? Kebaikan yang terus bertambah gitu kan ya. Berkah itu ada kebaikan, bukan hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikan tersebut terus bertambah. Itu yang namanya berkah kan. Ada orang punya gaji tiap bulannya 20 juta, ternyata nggak cukup juga. Ada orang yang penghasilannya katakanlah 1 bulan 1 juta, ternyata cukup juga, bahkan bisa menyekolahkan anaknya kemana-mana dengan penghasilan 1 juta itu yang namanya berkah kan. Betul nggak? Kayak gitu. Ada orang yang mungkin tabungannya itu ratusan juta, tapi susah banget untuk menyekolahkan anaknya kan. Seperti itu ya. Artinya apa? Berkah itu adalah kebaikan yang luar biasa, seperti apapun. Oke ya. Berarti tadi keberterimaan, berikutnya adalah kita ubah cara pandang. Bagaimana kita merespon masalah itu. Sudut pandangnya kita rubah. Cara memikirkan masalah itu yang kita rubah. Contohnya kayak gini. Air ini kira-kira setengah kosong atau setengah penuh? Kalau ibu-ibu haus, nggak minum 3 hari, saya kasih air, ini ada air setengah kosong. Setengah kosong mau nggak? Jawabannya kemungkinannya nggak mau kan? Ini ada air setengah penuh, kemungkinannya kita terima kan? Betul nggak? Antara setengah kosong dengan setengah penuh, kira-kira banyak airnya sama atau beda? Setengah kosong dengan setengah penuh. Ini bisa setengah kosong, bisa setengah penuh. Airnya sama kan? Coba kalau kita bilangnya ini adalah setengah kosong, yang muncul adalah pesimis, yang muncul adalah kekurangan, yang muncul adalah minder, yang muncul adalah bukan fokus kepada solusi. Setengah kosong itu artinya apa? Kita fokus kepada kekurangan, bukan fokus kepada kelebihan. Kalau kita lihat ini setengah penuh, yang muncul adalah optimis, mensyukuri apa yang ada, percaya kepada kesempatan, menanggapi masalah dengan positif, dan selalu ingin belajar lebih baik. Ibu-ibu kan punya pasangan, bisa dipandang setengah penuh atau setengah kosong kan? Kalau yang dilihat ketika ketemu pasangannya adalah kekurangan-kekurangannya, negatif-negatifnya, maka ketika ketemu dengan dia gimana perasaannya? Sebel kan? Tapi yang ketika dilihat adalah kebaikan-kebaikannya. Suamiku di saat saya sakit, tidak ada orang yang mau menemani saya, tapi suamiku rela menemani saya sampai cuti-cuti. Gitu kan? Suamiku di saat sedang terpuruk segala macam, rela bekerja, pergi pagi pulang petang, entah apa yang terjadi di sana, tapi tetap mau melakukan itu. Kenapa? Demi keluarganya. Artinya apa? Kalau kita ingin mensyukuri atas apa yang ada, fokuslah terhadap kelebihan-kelebihannya, bukan fokus terhadap kekurangan-kekurangannya. Supaya kita bersyukur kan? Kita punya anak, punya kekurangan kan? Tapi punya kelebihan gak? Kalau punya kekurangan dan punya kelebihan, coba ibu dan bapak merenung aja malam-malam, tulis aja kelebihan anak saya, kekurangan anak saya. Yang paling banyak di kertas tersebut kira-kira kelebihannya atau kekurangannya. Saya yakin lebih banyak kelebihannya dari anak-anak kita daripada apa kekurangannya. Yang selama ini kita fokuskan adalah kekurangannya saja kan? Lebih baik kekurangannya udahlah kita simpan aja, kita fokus kepada kelebihannya aja gitu kan? Seperti itu. Fokus yang kita fokuskan kelebihan ini yang bisa memperbaiki kekurangan anak-anak kita kan. Makanya ibu-ibu, yang namanya anak-anak itu jangan sampai
dia masih kecil, tapi ingin berharap, ibarat kita nanam mangga. Mangga itu kan baru ditanam tuh, udah berbuah, baru kecil, langsung kita panen. Terus kita makan, gimana rasanya? Asam. Kita marahin gak itu mangganya? Masam itu, enggak kan? Yang salah siapa kira-kira? Kita. Kenapa? Ingin memanen belum waktunya kan? Betul nggak? Boleh jadi dengan anak-anak kita memandang anak-anak kita sebagai orang dewasa harapannya, padahal dia masih 3 tahun, masih 5 tahun, masih remaja. Tapi diukur dengan pengetahuan kita, pengalaman kita sebagai orang dewasa. Padahal seumuran dia, bisa jadi kita lebih nakal kan? Betul nggak? Betul ya? Itu yang namanya bagaimana kita fokus. Nih, ini apa nih? Ini apa kira-kira? Mie rebus ya? Kalau ibu-ibu mau makan mie rebus, malam-malam keluar, ada jualan, ada 2 tenda mie rebus. Yang pertama, tertulis mie rebus plus telur setengah matang. Tenda yang kedua, mie rebus plus telur setengah mentah. Mana yang dibeli? Hah? Kira-kira yang didatangin jualan mie rebus yang mana? Setengah matang, setengah mentah? Antara setengah matang dengan setengah mentah, kadar matangnya sama atau beda? Sama. Tapi kenapa kita lebih suka yang setengah matang? Karena matangnya itu kan, karena positifnya itu kan, karena kebaikannya itu kan. Betul nggak? Boleh jadi kita nggak mau makan mie rebus karena kita mentahnya yang diingat. Boleh jadi kita nggak nyaman dengan seseorang bukan karena nggak punya kelebihan, tapi karena kita terlalu fokus kepada kekurangannya. Betul ya? Termasuk dengan pasangan kita kan? Makanya kalau marah dengan pasangan, triknya kayak gimana? Mau marah di WA, bilang aja, nanti saya marahnya besok hari. Kira-kira besok hari jadi marah nggak? Nggak jadi marah kan? Kalaupun ada kata-kata WA-nya akan jauh lebih bijak dibandingkan saat itu kita langsung katakan dengan WA kita kan? Pernah nggak me-WA seseorang dengan kemarahannya jeger, tahu jeger nggak? Pokoknya tulis kirim. Keesokan harinya kita baca lagi chat-chat kita, alangkah menyesalnya kan? Makanya saat kita sedang marah, jangan bereaksi, redam dulu, barulah kita bereaksi setelah kita tenang. Kenapa? Karena kita akan menyesal ketika kita sudah tenang. Termasuk dengan anak-anak kita. Saat kita marah dengan anak-anak kita, jeger kata-katanya gitu ya. Bahkan fisiknya juga keluar. Setelah dia menangis, barulah kita rangkul kan. Betul nggak? Dan peristiwa itu saya yakin bisa dimaafkan oleh anak-anak kita, tapi peristiwa tersebut tidak akan pernah bisa dilupakan. Betul nggak? Hati-hati ya, seperti itu. Makanya di sini kita fokus kepada berarti kalau ingin merubah masalah jadi berkah, apapun masalahnya kita lihat sudut pandang positifnya. Dengan pasangan kita lihat kebaikannya. Tinggal kita tanya saja, memang pasangan saya punya kekurangan, apakah saya nggak punya kekurangan? Sama-sama punya kekurangan kan? Kalau kita diminta, suami, misalkan ibu-ibu minta suaminya, tolong list kekurangan saya, pasti banyak juga kan? Gitu ya, lebih baik kita bagaimana fokus di titik kelebihan dan memperbaiki kekurangan kita. Yang namanya hidup pasti ada aktivitas, yang namanya aktivitas pasti ada masalah, yang namanya masalah pandang sebagai ujian. Kalau ada ujian, kita pasti akan naik kelas, pasti kita akan bahagia ujung-ujungnya kan. Berarti masalah itu esensi dasarnya akan diakhiri dengan kebahagiaan. Ibu-ibu kan yang mengandung anak, yang pernah mengandung anaknya 9 bulan 10 hari, masalah enggak? Ketika proses melahirkan sakit enggak? Tapi ketika sudah melahirkan ada apa? Ada kebahagiaan kan? Betul enggak? Kalau tidak pernah mengandung 9 bulan, tidak pernah melahirkan, mungkin tidak pernah merasakan kebahagiaan ketika punya anak itu kan? Artinya apa? Kebahagiaan itu selalu diawali dari kesulitan atau ujian, tantangan-tantangan hidup kita. Berarti kalau ibu-ibu banyak masalah, berarti Allah itu sedang memberikan kesempatan dan peluang agar kita berbahagia lebih. Misalkan ibu-ibu menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA, kuliah, oh mati-matian itu biaya dari mana-mana. Ketika anaknya wisuda, gimana perasaannya? Bahagia banget kan?
Kayak gitu. Coba kalau seandainya kita tidak pernah berjuang menyekolahkan anak-anak kita setinggi-tingginya di sekolah-sekolah terbaik, mungkin kita bengong saja tidak melihat anak kita bagaimana dia punya pendidikan yang tinggi kan. Gitu ya, seperti itu. Makanya di sini ibu-ibu semuanya kita pandang nih ujian tersebut sama dengan tantangan. Ujian tersebut akan membuat kita ujian tersebut esensinya adalah membuat kita bahagia. Makanya kalau kita diuji, kita langsung fokus ini adalah ujian, ini adalah tantangan, ujung-ujungnya pasti ada kebahagiaan. Bersama kesulitan pasti ada kebahagiaan. Gitu ya. Ketika kita punya anak seperti apapun anak kita, pandang ini adalah tantangan, pandang ini adalah ujian. Nggak bisa saya ngasuh anak, maka belajar kalau nggak bisa kan. Apalagi zaman sekarang, tinggal klik aja di TikTok kan. Anak kita punya perilaku seperti apa, kita klik di TikTok. Apalagi sekarang ada yang namanya ChatGPT kan. Tanya saja bagaimana menangani anak saya yang seperti ini. Kita buka di YouTube, itu banyak ceramah-ceramah ustadz-ustadz juga kan. Tinggal kita mau belajar atau enggak kan. Jangan TikTokan terus yang lain kan. TikTok itu gunakan untuk belajar gitu ya. Oke, apalagi nih? Ini apa nih? Ikan ya? Ada yang suka makan ikan? Suka ya? Anak-anak suka makan ikan nggak? Suka ya? Nih, kenapa kita mau makan ikan? Padahal jelas-jelas di ikan tersebut ada tulangnya. Enak. Apalagi? Gurih. Betul ya? Karena yang muncul adalah enaknya, gurihnya, dagingnya. Padahal jelas-jelas ada tulangnya kan? Yang membuat kita mau makan ikan tersebut karena yang ada dalam pikiran adalah dagingnya bukan durinya. Dan kita nggak kepikiran itu durinya. Yang ada adalah daging walaupun ada durinya kan. Itulah yang menyebabkan kita mau makan ikan. Artinya apa? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada tulangnya. Sebaik-baiknya orang pasti punya kekurangan. Sekurang-kurangnya orang pasti punya kebaikan. Betul nggak? Kalau kita fokus di titik kebaikannya, inilah yang membuat kita semangat membersamai dia. Jangan jauh-jauh dulu di keluarga aja deh. Dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga besar. Kita saling fokus dengan kebaikannya. Semarah-marahnya ibu-ibu dengan keluarga kita, ketika kita menderita, ketika kita tidak berdaya, siapa kira-kira yang berkenan menemani kita? Suami kan? Anak kan? Artinya apa? Semarah-marahnya, sesakit-sakitnya, tapi ketika kita ada masalah, merekalah yang akan menemani kita. Makanya jangan sampai kemarahan kecil, masalah kecil tapi kemarahannya tak simbang dengan masalahnya. Gitu ya, seperti itu. Nih, ini saya lewat bagian ini. Itu yang pertama, berarti ubah sudut pandang. Apapun masalahnya, sudut pandang positif. Siap? Siap ya? Berarti kalau ketemu suami nanti sore atau siang gimana tuh? Dicium. Tuh, ada usulan katanya. Ibu-ibu kan pergi ke sini kayaknya cantik-cantik banget nih. Ketika suami datang dari pekerjaan, secantik ini enggak? Nih, tahu nggak para suami ketika kerja itu ketemu dengan siapa? Itu menahan pandangan itu. Apalagi kalau dia kerjanya dari hotel ke hotel, rapat di sini, wah itu luar biasa itu. Ketika di sana menahan pandangan, tapi datang ke rumah, nggak ada yang bisa dipandang, repot kan? Itu masalahnya kan, seperti itu kan. Makanya ibu-ibu boleh dandan, tapi yang paling berhak menerima dandanan tercantik itu siapa? Ibu udah tahu ilmunya kan, kenyataannya. Begitu ya, seperti itu. Itu cara bagaimana kita, suami saya sudah berjuang, fokus kepada positifnya kan. Ketika fokus kepada positifnya, kita munculkan hal positif dari diri kita kan. Seperti itu ya.
Makanya saya pun juga sama. Ketika sedang marah banget dengan pasangan kita, yang saya ingat adalah ketika melahirkan anak-anak saya. Betapa sakitnya, betapa menderitanya. Gak jadi itu marah, cukup tersakiti saat melahirkan anak saya kan. Kayak gitu. Artinya apa? Fokus di titik kebaikannya sehingga kita tidak mudah lagi menyakiti itu. Dan kita mempersembahkan yang terbaik di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa nih? Ubah cara merespon. Yang pertama cara memandang kan? Yang kedua berarti cara merespon. Yang jadi masalah itu bukan masalahnya, tapi yang salah itu biasanya adalah respon atau tanggapan terhadap masalah itu. Masalahnya apa tuh kalau di rumah tuh? Yang masalah kecil jadi besar, kira-kira apa? Apa? Nggak ada uang. Simpel deh gitu. Misalkan suami nyimpen pakaian kotor, nyimpen handuk basah gitu kan. Itu kan hal yang sepele. Tapi masalahnya itu bisa berabe kan? Betul nggak? Gara-gara yang seperti itu kan? Artinya apa? Masalahnya kecil, tapi cara meresponnya salah, itu tambah masalah kan? Ibarat kebakaran kecil disiram dengan bensin, tambah besar kan? Betul nggak? Nih, yang jadi masalah itu adalah bukan masalahnya. Ujian itu adalah baik. Orang yang diuji dengan masalah besar adalah orang yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Itu saja. Kalau ibu punya masalah dengan pasangan besar banget, berarti ibu disiapkan untuk jadi seorang wanita yang solehah, yang benar-benar bagaimana bisa masuk surga dari pintu manapun. Wah, gitu kan? Ketika mampu mengelola masalah-masalah itu kan. Betul nggak? Kalau kita punya masalah dengan anak-anak kita, berarti itu adalah peluang bagi kita bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Coba kalau kita punya anak, nggak bisa apa-apa, dimarahin. Padahal yang namanya tugas mendidik itu kan bukan hanya sekolah. Betul nggak? Coba ibu-ibu, nih ibu-ibu, kalau anak-anak bisa sholat dari guru TK-nya, bisa ngaji dari guru SD-nya, bisa baca dari guru sekolahnya, terus pahala untuk orang tua dari mana? Minimalnya pertama kali anak-anak kita bisa baca Al-Fatihah adalah dari orang tuanya. Betul kan? Kenapa? Ketika anak-anak kita sudah tumbuh besar, setiap kali melaksanakan sholat berarti berapa kali minimal dalam 17 kali. Berarti setiap kali anak-anak kita sholat 5 waktu selama 1 hari 17 kali baca Al-Fatihah. Ketika kita sudah tidak ada, maka semua bacaan tersebut adalah mengalir kepada kita. Kenapa? Karena kita yang pertama kali mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kita. Gitu ya. Bahkan ibu itu kan guru pertama ya. Madrasah pertama ya. Bagi anak-anak kita ya. Oh, anak saya udah besar semuanya gitu. Nggak ada kata terlambat. Maka kita harus membayar hutang pengasuhan itu. Caranya gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan sekecil apapun saat ini. Itu ya. Seperti itu. Makanya itu yang kedua. Terus contohnya kayak gini. Saya punya air nih. Maaf. Kayaknya nggak nyampe. Saya punya air. Ini kayaknya keputar. Siapa operatornya? Nih, air ini akan saya lempar ke ibu-ibu dan tolong tangkap. Peluang pecah ada. Yang jadi masalah bukan lemparannya, tapi yang jadi masalah adalah cara kita menangkap itu. Siap? Siap nggak? Siap tidak siap? Akan saya lempar kok. Itulah yang namanya masalah kan? Apapun masalah dalam kehidupan kita, ya Allah saya nggak siap. Kalau Allah udah menghendaki, betul kan? Siap tidak siap harus siap kan? Oke, konsentrasi. Tangkap bu, lempar bu. Tangkap bu, lempar. Tangkap bu. Oke, lempar. Oke, tangkap bu. Lempar. Oke, tangkap bu. Wah, lebih jauh. Lempar. Tangkap bu. Pecah. Oke, lempar. Siap tidak siap? Oke. Oke, enggak ya?
Berarti yang jadi masalah bukan lemparannya kan? Selama kita mau menangkap, mau menerima, nggak masalah dengan kita kan? Betul nggak? Betul ya? Sekarang saya tambah lebih besar lagi. Ada botol? Ada yang botol? Ada yang belum bisa ada yang belum dibuka? Udah semua ya? Ini udah belum? Belum ya? Ini botol siapa? Pinjam Bu ya? Belum dibuka ya? Oke, belum dibuka. Belum dibuka ya? Oke, dikit ya. Nih, ada yang masih utuh, ini udah dibuka kayaknya. Khawatir. Oh, belum ya? Boleh. Jadi, yang saya lempar sekarang botol ya. Kalau tadi peluang pecah ada, tapi ini peluang benjol ada. Siap? Siap tidak siap akan saya lempar kok. Itulah yang namanya ujian. Kalau ujian udah datang, nggak ada kata lain selain kita menerima. Kalau saya nggak mau dilempar, nunduk, yang kenapa? Kepala kan? Artinya apa? Ketika kita dikasih ujian, tidak menerima, sama saja saya lempar, tapi dia nunduk. Akhirnya apa? Tambah masalah. Kalau kita diuji, nggak menerima ujian tersebut, tambah masalah. Betul ya? Siap ya? Tangkap Bu. Lempar. Tangkap Bu. Lempar. Tangkap Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lempar. Oke, nih ternyata ibu-ibu kan yang jadi masalah itu bukan masalah gelasnya, bukan masalah botolnya kan? Selama kita siap nggak jadi masalah kan? Betul nggak? Tergantung cara kita merespon masalah ini. Pak atau Bu, punten airnya dibuang. Boleh ke jam sampai jam berapa saya? Jam 11. Oh, jam 11. Oke, boleh dibuang. Itu untuk kesimpulan. Oh, buang. Nah, biar saya tambah masalahnya. Keluar aja ke kamar mandi atau kemana gitu. Atau ada stempel. Oke ya, siap ya. Ini untuk closing. Jadi akan saya lempar dengan gelas. Oke, baik ya. Berarti kalau ada masalah apa nih? Kalau ada masalah, nih kita berarti ubah cara merespon kan? Nih, ketika kita ubah cara merespon, yang ketiga itu apa nih? Yang ketiga itu munculkan keyakinan positif. Yang pertama merespon, yang kedua kita harus punya keyakinan yang positif. Pokoknya yakin. Keyakinan positif itu apa? Nih kita lihat. Yang pertama adalah setiap masalah pasti Allah mengizinkan. Mungkin gak ada masalah menghampiri kita walaupun sangat berat tanpa seizinnya. Mungkin gak? Jangankan masalah besar, daun kecil jatuh aja itu atas izinnya kan? Betul gak? Berarti supaya masalah tersebut benar-benar kita berkah, yakini dulu bahwa semua masalah atas takdir Allah. Oke ya. Kalau kita tidak menerima ini, yang ada adalah kekecewaan kan? Betul nggak? Misalkan ibu-ibu nih, amit-amit misalkan motornya hilang gitu kan. Kalau kita, wah ini motor saya maling gimana? Oh, itu sebulan itu bisa stres itu. Tapi kalau langsung Allah yang mengizinkan, gitu kan? Kita akan lebih tenang kan? Betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua itu kita yakini bahwa di balik masalah tersebut ada kebaikan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu ya. Yakini itu. Di balik kesulitan pasti ada kebaikan. Di balik masalah pasti ada kebaikan. Yakini itu. Kalau kita yakin itu akan terjadi. Kita tadi kadang-kadang dikasih masalah kecil tapi kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mungkin pernah ketipu. Saya juga pernah tuh, istri saya di online ketipu tuh, telepon segala macam. Ternyata hikmahnya itu apa? Gara-gara ketipu yang hanya sekedar di bawah 10 juta, sekarang lebih hati-hati. Boleh jadi ketipu yang kecil itu menyelamatkan dari ketipu yang ratusan juta kan? Kenapa? Kalau nggak ditipu dengan yang kecil, bisa langsung ketipu ratusan juta itu. Betul nggak? Kalau kita mengizinkan itu semuanya. Terus yang berikutnya adalah tadi yang bacakan tilawah menyampaikan ayat ini kan,
bahwa tidak ada masalah yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Betul nggak? Artinya apa? Kenapa kita yang dikasih masalah? Berarti Allah itu tahu kita yang paling mampu menghadapi masalah tersebut. Kenapa bukan orang lain? Orang lain belum tentu sanggup kalau bukan kita kan? Betul kan? Seperti itu. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, berarti Allah udah menghitung itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita meyakini itu, yang ada adalah semangat dalam kehidupan kita kan? Oke ya? Langsung kita praktekkan. Yang pertama, Allah yang mengizinkan. Yang kedua adalah ada kebaikan. Yang ketiga sesuai dengan kemampuan. Saya lempar dengan gelas ini. Kadang-kadang kita ngomong itu gampang kan? Tapi realitasnya itu kan susah. Betul nggak? Siapa yang berani? Acungkan tangan. 1, 2, 3. Oke, Bu. Hitungan 3 tangkap. Yakin? 1, 2, 3. Lempar. Ibu yang menangkap, tapi kenapa yang lain yang tegang gitu? Yang blok sini ada? Yang blok ini? Ada? Bu, siap? Siap ya? Oke, insya Allah. Ini bukan atas kehendaknya, tapi saya yang nunjuk. Dari wajahnya, wajah yang paling takut. Siap Bu ya? Ada pesan-pesan terakhir? Enggak ada. Hitungan 3 tangkap Bu. 1, 2, 3. Nah. Lempar. Oke, sekarang terbukti kan masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan cara menerima sudut pandang positif. Allah yang mengizinkan, pasti ada kebaikan, pasti ada kebahagiaan, ternyata bisa ditangkap yang sebelumnya kita bisa atau enggak kan? Ibu aja tadi ragu bisa menangkap atau enggak. Untuk pembuktian kita bisa menangkap atau enggak, bukan hanya sekedar omongan, tapi pembuktiannya bisa atau enggak. Artinya apa? Seberat apapun masalah yang menghampiri kita saat ini, ingat, Allah yang mengizinkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita terima dengan ikhlas, pasti ada kebaikan di balik masalah tersebut. Gitu ya, Bapak-bapak semuanya. Nih di bagian-bagian akhir, ini ibu-ibu semuanya, kita lihat tuh. Ada orang nunggu bis, digigit semut, sakit dia, sakit tuh digigit semut. Dia marah-marah dengan semut ini, dia pindah. Ketika pindah, tiba-tiba ada mobil kan, remnya belum kan. Kalau dia tidak digigit semut, kira-kira apa yang terjadi? Kita kadang-kadang oleh Allah diberikan ujian kecil agar kita terselamatkan dari masalah yang besar. Makanya apapun masalah yang menghampiri kita, jangan baper, terima, fokus kepada solusi kan. Kita yakini ada kebaikan. Kita ketipu, mungkin Allah sudah menyelamatkan kita dari kita ditipu yang lebih besar kan. Ketika kita ban mobil kita kempes, boleh jadi nih cara Allah menyelamatkan kita supaya tidak terjadi apa-apa di depan kan. Kita nggak pernah tahu aja apa yang terjadi kan. Seperti itu. Ketika ada sesuatu yang ketinggalan di rumah, gara-gara ketinggalan, ada sesuatu yang kira-kira lupa dimatikan gas dan seterusnya kan. Bisa aja kan seperti itu. Misalkan ibu-ibu dulu pernah waktu muda itu, waktu muda diputuskan oleh seseorang, sakitnya gimana? Di sini. Terus ketika sudah seumuran sekarang baru bersyukur, untung saya nggak jadi dengan dia dulu. Wah gitu kan? Betul nggak? Betul kan? Mungkin dulu sakit tapi baru bersyukur saya nggak jadi dengan dia ketika udah seumuran seperti ini kan? Makanya masalah itu selalu positif sebetulnya kan? Kayak gitu. Terus apalagi nih, pernah lihat dulu pesawat ada yang jatuh ya, Lion ya. Terus ada yang ketinggalan kan? Diberitakan yang ketinggalan itu. Saat dia ketinggalan itu marah-marah pada saat itu kan? Kenapa saya ketinggalan? Padahal saya ada rapat, padahal saya ada pertemuan. Padahal 10 menit dari berikutnya kedengeran pesawat ini jatuh, dia malah sujud syukur. Yang tadinya dia marah dengan ketinggalan, gara-gara jatuh dia sujud syukur. Artinya apa? Kita nggak mesti marah terhadap takdir yang menyapa kita apapun. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan kan? Artinya apa? Bersyukur saat diberi nikmat, bersabar saat kita diuji kan? Dan disinilah ibu-ibu semuanya. Artinya apa? Tidak ada takdir dalam kehidupan ini kecuali kebaikan. Kenapa? Karena yang menentukan takdir, yang menggariskan takdir adalah Allah yang Maha Baik. Artinya apa? Tidak ada takdir buruk. Semua takdir adalah baik. Kenapa?
Karena yang mengizinkan takdir, yang menggariskan takdir, yang menentukan takdir adalah Allah yang maha baik. Ini yang perlu kita yakini. Apapun yang menyapa kita. Makanya seberat apapun tantangan dan masalah, maka hidup yakini bersama dengan Allah. Tenang kan sebelah kanannya kan? Yang sebelah kiri dia nggak tenang, panik dengan masalah. Hidup tidak bersama dengan Allah. Berarti kalau kita ingin tenang menghadapi berbagai masalah dan ujian, apakah berkeluarga, apakah punya anak, apakah bertetangga, apakah kita bekerja, selama kita bersama dengan Allah, selama itulah masalah akan membuat kita berkah, akan membuat kita tambah baik, tambah hebat, dan kita bisa naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.